Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Salsabila. Saya dari kelas HTN 2A. NIM saya 0203231005. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan yang berjudul bab 10 Hak Asasi Manusia, yang dimulai dari pengertian HAM. Hak asasi manusia adalah hak sesuatu yang diperoleh oleh setiap individu. Adapun selain hak itu, manusia juga memiliki hak yang merupakan unsur normatif yang melekat pada diri kebebasan. HAM adalah singkatan dari hak asasi manusia, yang dimana masing-masing kata itu memiliki makna loh. Kata hak dalam hal ini berarti sebagai kepunyaan atau kekuasaan atas sesuatu hal. Sedangkan asasi adalah sesuatu yang mendasar. Jadi, pengertian HAM secara singkat adalah suatu hal yang mendasar dan utama yang dimiliki oleh umat manusia. Yang selanjutnya adalah perkembangan HAM di Indonesia. Berkembangnya suatu ide tentang perlindungan HAM relatif baru, yaitu sejak awal pertengahan abad ke-20. Ide tersebut dilakukan oleh para ilmuwan negara barat yang kemudian baru dikaitkan dengan gerakan-gerakan pembebasan yang timbul di Eropa mulai abad ke-13 sampai abad ke-18. Namun ada pendapat lain bahwa hak asasi manusia ini bersumber dari individualisme dan liberalisme yang bertentangan dengan asas kekeluargaan yang dianut oleh bangsa Indonesia, yang dimana kala itu sangatlah berpengaruh dalam proses pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, ada HAM universalitas dan relativitas. Persepsi tentang universalitas hak asasi manusia lahir dari teori hak alamiah yang berpendapat bahwa hak asasi ini dimiliki oleh setiap orang di mana saja dan kapan saja. Di sisi lain, perspektif tentang relativitas hak asasi manusia berasal dari teori relativitas budaya yang melihat manusia sebagai produk lingkungan sosial budaya. Meskipun persepsi universalitas lebih menarik, secara ideal, nilai-nilai dasar seperti persamaan dan kesetaraan ditemukan dalam konsepsi hak asasi manusia. Selanjutnya ada pelanggaran dan pengadilan HAM. Ada dua macam pelanggaran, yaitu pelanggaran biasa isolated crime dan pelanggaran berat gross violation of human rights atau sering disebut sebagai extraordinary crime. Umumnya pelanggaran HAM ini biasanya akan diadili oleh sebuah badan peradilan umum, baik itu perdata maupun pidana bagi rakyat sipil, sedangkan bagi militer itu ada proses peradilan militer sendiri. Adapun ciri-ciri kejahatan HAM berat adalah yang pertama, berdampak secara luas, skala internasional maupun internasional. Yang kedua, mengakibatkan dampak kerugian, baik secara material maupun imaterial, sekalipun yang mengakibatkan perasaan tidak aman, baik terhadap individu atau sekelompok masyarakat. Yang ketiga, kejahatannya adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida. Yang keempat, pelanggaran HAM berat bukan semata-mata masalah hukum atau legal heavy, tetapi juga serta dengan masalah politik atau politik heavy. Selanjutnya ada latar belakang pembentukan pengadilan HAM. Latar belakang terbentuknya pengadilan HAM ini di Indonesia ini pada hakikatnya didasarkan atas kewajiban internasional yang harus dipikul oleh Indonesia sehubungan dengan kasus kerusuhan di Timur Timur pasca sejak pendapat. Indonesia dapat menghadapi konsekuensi serius sebagai anggota PBB loh, termasuk dikeluarkan dari keanggotaan, sanksi ekonomi, dan bahkan serangan militer dari DKPBB. Pemimpin PBB menuduh Indonesia melakukan pelanggaran HAM di Timur Timur, termasuk intimidasi, kekerasan terhadap perempuan, pelanggaran HAM di Timur Timur, penyiksaan, pemusnahan properti, dan pemindahan penduduk. Sebagai respons, Indonesia membentuk pengadilan HAM ad hoc untuk mengadili pelanggaran HAM yang sebelumnya di luar wilayah Indonesia. Dan yang terakhir adalah Islam dan HAM. Dalam perspektif Islam, konsep HAM itu dijelaskan melalui tujuan syariah, yaitu mewujudkan kemaslahatan umat manusia dan melindungi hak martabat mereka. Salah satu prinsip menyebutkan bahwa semua orang itu adalah pemimpin dan bertanggung jawab loh untuk memastikan bahwa semua orang tuh berhak untuk mendapatkan haknya. Islam juga mengajarkan agar umatnya untuk beriman, melarang kejahatan, dan memerintahkan kebaikan. Dengan demikian, umat Islam dapat menjadi waspada terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan kekuasaan yang melampaui batas.
Baiklah, sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai bab 10 hak asasi manusia. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.